Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tetaplah sabar, dan senantiasalah waspada. Bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya, surat Ali Imran ayat terakhir. Hamba Allah, para jemaah salat tarawih, salat malam, qiyamul lail, Masjid As-Sakinah yang sangat saya hormati, saya muliakan. Semoga senantiasa dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema tetaplah sabar. Ya, sabar itu adalah pakaian kita umat Islam. Ya, berarti tetaplah berpakaian. Kalau tidak sabar berarti telanjang. Karena sabar itu temannya syukur. Sabar itu celana, syukur itu baju. Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sabar, berarti dia tidak pakai celana. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur, tidak pakai baju, ya, itu orang gila. Tapi bila mereka mendapat nikmat bersyukur, diberi ujian sabar, maka mereka itu ialah orang yang waras, sempurna, dan berpakaian yang lengkap. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, laisa zaka illa lil mu'min." Sungguh ajaib urusan seorang mukmin, dan tidak diberikan keajaiban ini, tidak diberikan keajaiban ini kecuali hanya untuk orang mukmin. Apa itu? Apabila mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur, maka dapat pahalanya. Apabila mereka mendapat ujian, mereka sabar, dapat pahala lagi. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, hebatnya orang mukmin, setiap detik ada pahala terus. Setiap detik ada pahala terus. Kenapa? Karena yang dua ini tidak pernah terlepas, dan nikmat dan ujian. Ada nggak ibu-ibu ya yang putus nikmat walaupun sedetik? Nggak ada. Ya, ada nggak dia bapak-bapak yang bebas dari ujian? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang yang lepas dari ujian. Nggak ada. Ya, semua kita ini pasti diuji. Makin tinggi pohon, makin kencang angin. Itu pepatah orang tua. Makin tinggi pohon, makin terasa kencang angin. Artinya makin tinggi iman kita, ujian itu makin berat. Ya. Ujian kita makin berat. Maka berbahagialah orang-orang yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya imannya sudah tinggi. Ya, orang yang jarang diuji berarti imannya masih rendah, masih tipis. Makin banyak ujian itu tandanya imannya makin tinggi. Dan diharapkan orang yang diuji itu dia lulus dari ujiannya.
Bukankah para nabi juga diuji? Ya. Para rasul juga diuji. Justru nabi dan rasul lebih berat ujiannya daripada kita. Ibu bapak yang saya hormati, maka di antara ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, adalah ujian iman. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi diuji imannya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di saat belum ada kendaraan, Nabi bercerita bahwa beliau ke langit. Beliau hijrah, beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Maka ketika mendengar cerita itu, banyak yang sudah muslim murtad lagi, ya, karena tidak masuk di akal mereka. Namun yang memang imannya sudah teruji, imannya sudah tinggi dan kuat, siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Digelari As-Siddiq karena memang imannya kuat. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ibu dan bapak, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah bercerita ada seorang nabi yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Bukan karena beliau bersalah, bukan karena beliau berdosa, tapi karena Allah akan angkat derajat. Siapa itu? Nabiullah Ayyub alaihissalam. Allah berfirman, wa Ayyub iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyub, ingatlah kisah Ayyub, iznada rabbahu, ketika dia bermunajat kepada Tuhannya. Apa kata Ayyub? Anni massaniyad durru, aku telah ditimpa kesusahan, penderitaan, ya, kesedihan. Wa anta arhamur rahimin, padahal engkau adalah Tuhan yang maha pengasih, yang penyayang dari segalanya. Apa derita Ayyub? Derita Ayyub, anaknya 11 meninggal semua. Bayangkan sedihnya Nabi Ayyub, anak 11 meninggal semua. Ya, tidak kuat kita, bisa gila kita. Ya, ibu anaknya suruh meninggal semua, bapak udah meninggal anak, kebunnya terbakar semua, hangus, mati, pohonnya, buahnya habis. Anak meninggal semua, kebun, pohon-pohonan kering semua, mati. Sudah selesai ujian Allah belum? Dikirim angin, ya, yang membuat kulitnya itu luka dan membusuk, keluar batu dari kulit. Ulang. Coba 3 penderitaan. Maka Allah jawab doa Nabi Ayyub, ya. Fakashafna ma bihi min dzurrin, kami kabulkan, kami hilangkan penderitaan dan kami ganti apa yang hilang 2 kali lipat. Setelah Ayyub dalam penderitaannya tidak pernah minta sembuh, tidak pernah minta diganti hartanya, tidak pernah minta dikembalikan anaknya, tidak pernah. Dia hanya berkata,
engkau maha penyayang dan segala penyayang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang cukup lama ujian berlangsung, maka wahyukan Allah kepada Ayub di tempat pengasingannya di hutan belantara. Dari sentakan tumitnya muncrat air dari tanah, dibasuhnya badannya yang sakit tadi, kemudian sembuh seketika dan kembali dia kepada keluarganya. Allah takdir yang hilang tadi diganti 2 kali lipat. Dia bangun lagi keluarga, lahir lagi anaknya kembar. Dan kalau tadi anaknya yang meninggal 12, maka diganti oleh Allah 2 kali lipat menjadi 24 keturunannya. Dan dikembalikan hartanya yang hilang 2 kali lipat, digantikan kesehatannya 2 kali lipat. Maka terkenalah Nabi Ayub sampai akhir hayatnya tetap awet muda. Nabi Ayub sampai akhir tua. Ya, orang-orang kalau kita ini lahir muda, tua, meninggal. Kalau Nabi Ayub lahir muda, meninggal dan tua. Jadi awet muda. Hadirin, seandainya ada di antara bapak yang mungkin diberi oleh Allah kesusahan, kesedihan, penderitaan, padahal tak bikin dosa, padahal tak bikin salah, mungkin akan diberi cindera mata oleh Allah seperti Ayub, diberi hadiah. Allah tidak akan memberi sesuatu ya, sebelum diuji baru diberi hadiah, baru diberi cindera mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang diberi hadiah oleh Allah, cindera mata langsung oleh Allah, yusib minhu, diuji dulu. Nah, jadi bapak-bapak kalau lagi diuji, dia lagi sedih, ya, lagi menderita, katakan saja kepada Allah, ya Allah, cindera mata apa nih yang mau diberikan ke saya? Nah, tunggu saja ya. Tapi ada tapinya. Nabi Adam juga dibikin sedih oleh Tuhan. Nabi Yunus juga bikin sedih. Lain kisahnya dengan Ayub. Kalau Nabi Adam sedih, menderita, bukan karena diangkat derajat, tapi karena ada kesalahan. Apa kesalahan Adam? Allah udah pesan di surga, "Hai Adam, la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin." Makanlah semua isi surga, minumlah, pakailah, tidurlah. Tapi ada satu ini yang kamu mau dekat-dekat. Fa'azzallahu masyaitan, dirayu oleh setan. Ya, akhirnya namanya juga ada manusia lupa. Ya, dimakannya buah yang dilarang. Jadi akhirnya dia dibikin susah oleh Tuhan. Keluar dari surga. Keluar dari surga itu susah. Kesusahan pertama, karena nggak bisa makan seenaknya, nggak bisa minum seenaknya, tidur seenaknya, pakai seenaknya, nggak ada pakaian di luar surga. Cari sendiri daun-daunan, makanan congkel sendiri, umbi-umbian, daun-daunan kali. Udah keluar dari surga dipisah dengan istri, jauh dari India satu, Jeddah satu. Berapa jauhnya? 2000 kilo. Berapa lama ketemunya? 100 tahun. Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam 100 tahun baru ketemu. Di mana ketemunya? Di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Kapan? 9 Zulhijjah. Susah kan? Kenapa susah? Karena
mau dibagi hadiah. Tapi kalau bapak banyak larangan yang dilanggar, nah itu kayak Anda bapak itu. Cuma Allah kasih obat supaya cepat hilangnya susah gara-gara melanggar larangan. Gara-gara melanggar larangan itu bikin susah oleh Allah. Agar susahnya cepat hilang, obatnya apa? Ada obatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun dibaca baru ketemu udah Siti Hawa. Hilang susah. Tuh. Oh, saya tidak pernah melanggar larangan Allah. Saya dilarang mabuk, saya nggak pernah mabuk. Saya dilarang bergunjing, saya nggak pernah bergunjing. Saya dilarang bohong, nggak pernah bohong. Saya nggak dilarang nipu, saya nggak pernah nipu. Saya dilarang mabuk, nggak pernah mabuk. Maksiat nggak pernah maksiat. Tapi kalau kenapa saya susah juga? Mungkin ada satu lagi sebabnya. Melalaikan kewajiban. Sholat yang mungkin lalai, ya. Udah kaya zakatnya kurang, udah kaya nggak naik haji. Itu ada juga sebab bikin orang susah. Kisah siapa? Kisah Yunus. Yunus susah. Suratnya sama, Al-Furqan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdira alaihi fanada fis zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat kisah Yunus. Wa dhannuni idh dhahaba. Yunus itu dipanggilnya Zulum. Ketika dia zahaba mughadiban, pergi dari umat marah-marah. Ini kesalahan Yunus. Ditinggalkan dari umatnya mughadiban marah. Fazanna an lan naqdira alaihi, dia mengira Allah tidak akan menghukum dia. Dikiranya Allah tidak hukum, dia pergi tinggalkan umat. Umat dia diajak beriman tidak mau, umat diajak ibadah tidak mau. Kata dia, ya udah terserah kalian lah. Kalau nggak mau beriman, nggak mau beribadah, siapa pergi Nabi Yunus. Dikiranya pergi meninggalkan umat itu Allah nggak marah. Fazanna allan naqdira alaihi, dia kira Allah marah. Marah Allah. Maka Yunus itu ditelan oleh ikan, gelap. Fi zulumat, dalam kegelapan. Tapi Allah utus Jibril, kasih doa dia itu obat, kasihan dia kegelapan. Dikasih doa, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini obat untuk mereka yang susah gara-gara melalaikan kewajiban. Kalau ada di antara ibu bapak yang susah hari ini disebabkan kewajibannya terlalaikan, obatnya obat Yunus. Maka Yunus keluar dari susah 40 hari 40 malam berperdikan, dia kembali ke rumah. Hadirin Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari susah. Ya, Allah kirim 1 tahun itu ada 1 bulan Ramadan untuk menguras dosa. Ini dosa yang dikuras, ini dosa melanggar larangan kah? Dosa melalaikan kewajiban kah? Semua kena di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikuras semua dosa-dosa yang lalu. Man qama Ramadan, dia siap puasa qama Ramadan, malamnya dia qiyamul lail, dia salat malam, tarawih kah, witir kah, tahajud kah, tasbih kah, apa saja malam dia salat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikuraskan dari dosa-dosa. Kita beruntung jadi orang Islam. Banyak penguras dosa. Ramadan menguras dosa. Punya rezeki banyak, pergilah haji. Haji juga menguras dosa. Ya, dosa kalau dikuras, insya Allah kita tidak lagi disusahkan oleh Allah. Karena susahnya kita ini karena dosa. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Semoga Ramadan puasa malam qiyamul lail benar-benar kita lakukan dengan khusyuk
sehingga 1 Syawal dosa kita habis. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak panjang. Lebih dan kurang sekali. Mohon dibukakan pintu berita dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.